Tidak mecampur iman dan syirik. Surat Al-An'am 82. Allah berfirman. Garis bawah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Garis bawah Quran Surat Al-An'am 82. Makna iman dan kedudukan mukmin. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Agama kita ada 3 tingkatan yaitu Islam, iman dan ihsan. Adapun orang yang berada pada tingkatan-tingkatan tersebut disebut muslim, mukmin dan muhsin. Tingkatan yang paling tinggi adalah muhsin. Para ulama mengatakan, apabila terwujud ihsan maka pasti terwujud iman dan Islam. Setiap muhsin adalah mukmin muslim. Sedangkan tidak setiap muslim itu adalah mukmin dan muhsin. Usulul Mamul 140. Suatu ketika beberapa orang Arab Badui baru saja masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan, kami adalah orang-orang mukmin, maka Allah menurunkan wahyu untuk menegur mereka. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah hai Muhammad, kalian belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Quran Surat Al-Hujurat 14. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, faedah yang dapat diambil dari ayat mulia ini bahwasanya iman lebih khusus daripada Islam. Sebagaimana hal ini merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tafsir Al-Quranil Azim 7/394. Makna zalim dan macam-macamnya. Syekh Sholih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Mulakas fi Syarh Kitabit Tauhid 24. Kezaliman itu ada 3 macam. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kezaliman bermacam-macam. Pertama, kezaliman yang paling besar yaitu syirik dalam hak Allah. Kedua, kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Ia tidak memberikan hak dirinya tersebut seperti ia berpuasa dan tidak berbuka, salam malam tanpa tidur. Ketiga, kezaliman kepada orang lain seperti menyakiti orang lain dengan memukul, membunuh, merampas hartanya, atau yang semisalnya. Al-Qaulul Mufid 1/56. Dalam sebuah hadits Rasulullah pernah bersabda, di sisi Allah pada hari kiamat nanti ada 3 catatan dosa. Catatan dosa yang tidak akan diampuni Allah sedikit pun yaitu dosa syirik. Kemudian beliau membaca firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. An-Nisa 48,116. Catatan dosa yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, yaitu kezaliman seorang kepada orang lain. Catatan dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah, jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, yaitu kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Dosa antara dia dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Ahmad 6/240. Syirik kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadits dalam kitabnya. Dari Abdullah ia menuturkan, ketika turun ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan iman mereka dengan kezaliman. Hal itu terasa berat bagi sahabat Rasulullah. Mereka mengatakan, siapa pula di antara kita yang tidak pernah mencampur keimanannya dengan kezaliman? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan seperti itu.
Tidakkah engkau mendengar, mencermati ucapan Luqman kepada anaknya? Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari 4776. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah pernah mengatakan, seorang pelaku kesyirikan hakikat adalah seorang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena ia menjadikan bagi zat yang mengeluarkannya dari ketidakadaan menjadi ada Allah tandingan. Kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain pemberi nikmat. Mausu'ah Nadratin Naim 10/4749. Syekh Sholih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, dinamakan syirik sebagai sebuah kezaliman karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya serta mengalihkannya kepada yang bukan pemilik hak. Garis bawah Al-Mulakas fi Syarh Kitabit Tauhid 24. Faidah berharga dari ayat 1. Keutamaan tauhid serta buahnya di dunia dan akhirat. 2. Syirik merupakan pembatak keimanan jika ia syirik besar dan apabila syirik kecil maka ia mengurangi nilai dan kualitas keimanan. 3. Kesyirikan itu tidak diampuni. 4. Syirik adalah sebab ketakutan di dunia dan akhirat. Referensi 1. Al-Mulahash fi Syarh Kitabit Tauhid. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Darul Hashimah. 2. Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. Darul Hashimah. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahir Al-Minangkabawi. Daftar grup wamaribaraja.com. Klik